dari MI Darul Hikmah. Saya mengambil materi di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 mengenai benda magnetis dan non-magnetis di bidang mata pelajaran IPA. Apa itu magnet? Nah, di halaman kedua di sini ada gambar dua anak, perempuan dan laki-laki yang bernama Lani dan Benny yang di sekolah tadi mempelajari apa itu magnet. Kemudian mereka mengambil sepasang magnet. Ini adalah ceritanya. Mungkin bisa saya bacakan sedikit. Hari ini Benny dan Lani telah mempelajari apa itu magnet. Setibanya di rumah, Benny dan Lani bersemangat untuk membuktikan materi yang telah dipelajarinya. Untuk membuktikannya, Benny dan Lani mengambil sepasang magnet. Sebelum itu, Benny dan Lani mengulang pelajaran mereka. Apa yang mereka pelajari? Yuk kita simak. Jadi materi yang pertama yang mereka pelajari adalah mengenai pengertian magnet. Jadi magnet adalah benda yang dibuat dari besi dan baja dan dapat menarik benda-benda tertentu. Bisa dilihat ada gambar dan isi ceritanya. Kemudian di halaman selanjutnya, Benny dan Lani mempelajari bentuk-bentuk magnet, mulai dari magnet U, magnet padam, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Bisa dilihat isi ceritanya. Kemudian di halaman selanjutnya, Benny dan Lani mempelajari sifat-sifat magnet. Bisa dilihat di gambar pertama, sifat magnet pertama adalah magnet memiliki gaya tarik tertentu. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan ketiga, magnet dapat menarik benda tertentu. Seperti yang dilihat pada gambar, bahwa di atas magnet tersebut terdapat paku yang terbuat dari besi dan baja. Di halaman selanjutnya masih mengenai sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang keempat yaitu jika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan menempel. Kemudian digambar di bawahnya, apabila kutub senama atau kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka magnet tidak akan menempel atau tolak menolak. Di gambar yang keenam, di sini ada sebuah magnet batang, kemudian ada kertas yang di atasnya ada paku, dan apabila magnet ini digeser, maka magnet tersebut akan menempel, jadi magnet dapat menembus benda tertentu. Di gambar selanjutnya, di atas sebuah meja ada benda-benda seperti pensil, daun, pentul, dan peniti. Nah, di dalam ceritanya dijelaskan mengenai pengertian apa itu benda magnetis dan apa itu benda non-magnetis. Jadi pada gambar yang termasuk pada benda non-magnetis adalah pensil dan daun. Sementara benda magnetis adalah pentul dan peniti. Di halaman selanjutnya, Benny dan Lani pergi ke dapur. Kemudian si Lani menempelkan magnetnya ke centong sayur yang terbuat dari kayu. Dan di gambar, centong sayur atau sendok tersebut tidak menempel karena benda tersebut termasuk dalam benda non-magnetis. Di gambar terakhir, sekarang Benny yang memegang magnet. Ia mendekatkan magnetnya ke sendok besi, dan bisa dilihat pada gambar bahwa sendok besi tersebut menempel pada magnet. Dan ini adalah contoh benda magnetis.
Saya dari perwakilan MIN 7 dari MI Babodimini Lemoape atas nama RW Pisari SPD dan Abisali SPD. Di sini saya ambil dari tema 4, subtema 3. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ perdarahan manusia. Kemudian di sini saya tematikan antara PKN dan SBDP, yaitu gotong royong. Di sini ya materinya. Di sini ada dongeng, kancil dan siput lomba lari. Tetapi di sini karakter si kancil yang berbeda dengan asumsi masyarakat sebelumnya. Di sini sombong, merugikan diri sendiri. Di sini tokohnya ada si kancil dan si siput. Ya, karena di sini si kancil terkenal dengan kecerdikannya dan dia ingin mengunjungi kampung si siput, maka si siput tersebut menyusun rencana untuk mengalahkan kecerdikan si kancil dengan menggunakan cara yaitu gotong royong. Di sini pada saat si kancil ingin menjelaskan bahwa saya itu cerdik, saya itu cerdas dalam mengatasi masalah, maka si siput menantang si kancil untuk lomba lari. Ini intinya saya ya. Kemudian si kancil merasa geram, dia merasa marah karena jelas-jelas si siput tidak mempunyai kaki, tetapi ditantang lomba lari oleh si kancil. Si siput maksudnya. Karena si kancil tidak tahu bahwa si siput menggunakan cara untuk mengalahkan si kancil dengan cara mereka bergotong royong, yaitu menantang lari dari ujung jalan ke hulu sungai. Kemudian dengan cara si siput mengatur anggotanya masing-masing di pinggir sungai dengan cara artinya bergotong royong dengan cara terpisah-pisah. Ketika si kancil berlari, kancil bertanya, "Di mana kau siput?" Kata si siput, artinya selalu dia berada di depan si kancil karena dengan siasat tertentu tadi. Si kancil pun merasa lelah karena merasa dikalahkan oleh siput yang bahkan tidak bisa berlari. Dan si siput pun menang. Mereka sangat gembira dan si kancil berlari dan pergi mengatakan selamat tinggal. Sekian. Saya dia tempat ngajar di 7 Bone. Pada kesempatan kali ini saya membuat buku tentang makanan sehat. Yang pertama, di sini kita memperlihatkan gambar tentang 4 menu makanan sehat. Kemudian penjelasannya, menu 4 sehat 5 sempurna terdiri atas 5 poin. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Ketiga, sayur mayur. Keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Selanjutnya, di sini digambar memperlihatkan tentang bagian dari makanan pokok. Makanan pokok, kemudian dijelaskan fungsinya. Di sini makanan pokok berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber energi bagi tubuh manusia. Gambar berikutnya ini adalah lauk pauk. Penjelasannya menjelaskan tentang fungsinya juga, yaitu sebagai zat pembangun pada tubuh. Yang ketiga, tentang sayur mayur, masih menjelaskan tentang fungsinya, yaitu berfungsi sebagai zat pengatur tubuh dan menjaga kesehatan mata.
Gambar berikutnya adalah buah. Nah, buah berfungsi sebagai sumber vitamin, air, dan gizi, serta sebagai obat. Gambar terakhir adalah poin kelima adalah susu. Penjelasannya, susu berfungsi sebagai zat pelengkap untuk membantu tubuh kuat dan sehat. Gambar berikutnya menampilkan kembali menu 4 sehat 5 sempurna dengan penjelasan kandungannya ya, yang terkandung pada zat makanan pokok itu. Misalnya makanan pokok mengandung karbohidrat, lauk pauk mengandung kadar protein tinggi, sayur mayur mengandung nutrisi seperti serat, vitamin, mineral, dan senyawa nabati. Buah-buahan mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan sebagai antioksidan. Kemudian susu mengandung zat besi. Hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, tapi kita bisa membuat big book dari mata pelajaran lain, contohnya seperti ini dari mata pelajaran sains. Iya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan saran atau masukan tentang big book. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti. Saya dari MI Al-Amin Cabalu, KKN Min 7 Bone. Ekosistem tadi memiliki tampilan yang berbeda ya dari big book lainnya. Termasuk kami di Min 7 kemarin kita sudah belajar mengenai big book ya. Memang berbeda ya, berbeda. Jadi saya tadi perhatikan unik karena adanya menggunakan karya 3 dimensi. Jadi anak-anak bisa penasaran dengan materi yang ingin kita sampaikan. Terus yang kedua, saran yang dapat disampaikan untuk kelompok. Tapi di sini saya memberikan saran bukan berarti bahwa apa yang saya terima selama ini, maksudnya pada saat saya menerima materi literasi kemarin tentang big book, yang pertama saya mengingat bahwa big book itu sendiri memiliki ciri-ciri, Bapak Ibu. Ciri-ciri big book di sini, yang pertama yang saya terima itu adalah tulisan dan gambarnya harus besar. Kenapa? Karena anak-anak dengan big book itu harus buku besar ya, buku besar. Jadi tulisannya juga harus besar dan gambarnya juga besar. Namun yang saya lihat tadi gambar dan tulisannya kecil dan dicampur ya, dicampur tadi dicampur, jadi ada tulisan ada gambar. Jadi mungkin di sini anak-anak itu sulit untuk membaca big book tersebut ya. Kemudian kalau tadi materinya itu sudah bagus ya, karena sudah sesuai dengan KD yang ada di kelas 5. Itu pelajaran kelas 5 ekosistem. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.